Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kita pengajian Al-Mutakin Santur Panca. Pada pagi hari ini kami dari pengurus hanya sekedar bisa memberikan snack karena untuk memperingati Maulid Nabi, Ibu. Semoga semuanya bisa berkenan. Marilah kita panjatkan puji dan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat di pengajian Rabu pagi di Gedung Juang. Salam serta sholawat selalu kita tunjukkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir nanti. Ini sudah pukul 8 ya Bu, seperti biasa. Marilah kita mulai saja pengajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Seperti biasa pembacaan juz amma yang akan dipimpin oleh Bapak Marsono. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lajengaken neganipun nyenaoni juz amma. Ing saderengipun kula suwun kursi ngajengipun dipun pinarai. Kersanipun ingkang kantun boten ribet nyuwun pangapunten. Nah, ngajengipun dipun pinarai. Najeng dikebai, ngajengipun dipun pinarai. dipun lenggai. Ingkang wonten wingkingipun majeng ngaten. Supados mangke ingkang kantun boten ribet. Monggo Ibu ingkang ngajengipun tasih kosong dipun pinarai. Bu Yati, ya ini sudah ada. Alhamdulillah. Monggo kosong Bu, boten cara rebutan niku. Monggo menika kursi ngajengipun dipun pinarai. Winggingipun majeng ngaten. Nah, mekaten. Kaca 28. Kaca 28. Ayatipun selikur dumugi selangkung. Sampun pinanggih sedaya nggih? Kula awali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa idza dua harokat. Quri'a 'alaihi mboten alai ning alaihimul qur nyaklo. Qur mboten kur ning ini yen saged. Yen mboten saged ya sagedipun. Ini dipun usahakan saged. Nggih, Qur'anu la dua harokat. Yasjudun niki dua harokat nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an
Qur'anu la yasjudun. Boten bareng yasjudun. Boten yasjudun, boten wonten dalilipun yasjudun. Yasjudun kados binyi napa? Banyu mili mawon. Yasjudun. Ayat kaping 21. Falilladzina kafaru yukadzibun. Falil ini wonten tesitipun. Falilladzi ini dua harokat. Ya, falilladzina kafaru ru ugi dua harokat. Yukan tesit malih yukadzibun bu dua harokat. Bun sampun bun ngeten nggih. Falilladzina kafaru yukadzibun. Maka falilladzina kafaru yukadzibun. Ayat 23. Wallahu a'lamu bima yu'un. Maka wallahu a'lamu bima yu'un. Ayat kaping 21. Fabashshirhum. Sinipun latinipun mecucu. Nek mboten mecucu dados sin. Tas ya benten mecucu pun malih. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka fabashshirhum bi'adzabin alim. Ayat selangkung. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Maka illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Saking ayat kali desa. Selikur. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'ana yasjudun. Falilladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak ingkang mulia rahimakumullah. Alhamdulillah enjang siang menika Allah manggihaken panjenengan sedaya lan kula ing papan menika. Mugi-mugi pangaosan pepanggihan ing enjang siang menika dipun rahmati, dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Kula lajeng kemutan terakhir saderengipun menika kula sowan mriki, temanya nanti saya sampaikan yang kemarin. Pak Naryono tak aturi medhok yuk tekan kene balekke meneh. Saniki suara ketemu. Pak Naryono terakhir mengantar saya di sini dan itu pertemuan terakhir sebelum wafat. Dinten menika dalam rangka kita Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kula badhe ngaturaken irah-irahan utawi judul meningkatkan cinta Rasulullah dengan 10 amalan harian sunnah penyubur iman. Makalah sudah saya siapkan mangke saged pun asta. Materi ini pun kathah kula badhe belajar radi cepet. Ibu nggih. Menawi sempat mangke wonten dialog. Tadarusipun ingkang menika kalih ayat kemawon surah Ali Imran ayat 3 setunggal 3 kalih ingkang magayutan kalian materi ingkang badhe kula aturaken. Monggo kula dherekaken kawiwitan saking umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ali Imran 31 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Alhamdulillah kali ayat sampun kita waos, mugi-mugi mangke isinipun saged kita kaji sareng-sareng. Terjemahipun, katakanlah Muhammad, qul ingkang dipun dawuhi Rasulullah, kandakno Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku Muhammad, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kok tulisannya terhapus penyayangi? Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, tidak taat Allah dan tidak taat Rasul, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Miturut ayat menika jelas sekali, cinta Rasul adalah bagian dari keimanan. Kita tahu rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, terus ketiga, 4, 5, 6 takdir pun apal dilakukan. Cinta Rasul bagian dari keimanan. Bahkan Rasul piyambak ngendika, la yu'minu ahadukum hatta akuna habbu ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasul ngendika, tidak beriman seorang di antara kalian jika aku tidaklah beriman dari kalian
hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, daripada manusia seluruhnya. Wah, kok Muhammad Rasulullah kok egois ya? Bukan egois. Disinilah bi'tsah, diutusnya Rasul, satu-satunya orang yang namanya dijejerkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pada syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikaitkan dengan itu memang tidak ada yang bisa jajeri, disandingkan kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih Rasulullah menjadi utusannya, membawa risalahnya, menyelamatkan umat dunia sampai surga untuk yang beriman. Begitu penting cinta. Ora kanggo oleh mukmin ora cinta barang ingsun. Maka ada 3 langkah cepat saja. Bagaimana supaya kita menjadi orang Islam yang cinta kepada Rasul? 3 langkah. Mengenal sosok pribadi Rasulullah sejak awal, akhlaknya, salatnya, apa yang beliau pikirkan, jebul mikirnya umat, jasa beliau yang dalam menyampaikan risalah untuk menyelamatkan manusia dari gelap menuju terang dan sebagainya. Monggo maka kita kenalkan diri kita, anak-anak kita, keturunan kita, supaya cinta Rasul dan mendapatkan syafaat Rasul. Banyak membaca salawat, ini sudah sangat lazim. Ittiba Rasul tadi, fattabi'uni, ikuti dan selalu berusaha mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW dalam akidahnya, syariatnya maupun akhlaknya. Itu prinsip 3 hal kalau kita ingin lebih mencintai Rasulullah dalam rangka cinta kita pada Allah. Tentang keutamaan salawat panjenengan lebih paham, sepintas saja saya tampilkan. Dengan banyak salawat memperkuat iman. 1 salawat bacaan kita 10 kali balasan dari Allah akan menunjukkan jalan lurus, melindungi pembacanya dari siksa neraka, mempermudah terkabulnya doa, mendapatkan syafaat, mensucikan pembacanya, hatinya jadi bersih, menguatkan ingatan, ora lalen, menghilangkan kefakiran dan kekikiran, menimbulkan kecintaan orang lain pada kita, insya Allah akan menghindarkan kita dari dosa. Ini ilmu laku, sing ngerti, sing krasa, sing ngelakoni. Orang ngelakoni tidak akan masuk itu. Baik, Ibu Bapak, pada pertemuan yang dulu pas terakhir kita ketemu Pak Naryono, kami di sini, judulnya ini, begitulah iman, lawannya kafir, surga dan neraka, tidak ada pilihan lain. Kecuali yang mau di tengah-tengah surga dan neraka, syaratnya wong edan. Enggak ini nang tengah-tengah. Mau? Enggak lah. Ya. Dan dulu saya sampaikan bagaimana kita yang merusak keimanan 4, 1, 2, 3, 4, ya. Sudah. Kemudian uraiannya juga sudah saya sampaikan, tidak akan saya hari ini untuk mengingatkan saja. Juga penyubur keimanan ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini sudah diuraikan dahulu detail. Sampun. Yang hari ini, bagaimana 4 hal ini terfokus dalam amalan harian yang bisa menyuburkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ini fokusnya. Badhe kula wiwiti. 10 amalan sunnah yang sifatnya amal harian setiap hari yang akan menjaga dan menyuburkan iman kita. Kenapa iman? Ya, iman itu tadi pilihannya tinggal neraka atau surga. Maka iman dipupuk, cinta Allah Rasulullah menjadi satu persyaratan, dan 10 amal ini insya Allah akan membimbing kita untuk bisa lebih cinta Allah dan Rasulullah. Pertama, maca Quran itu orang wajib, tapi amalan sunnah yang luar biasa. Orang maca ya ora dosa kok, tapi dengan membaca luar biasa. Sampai-sampai Allah ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sing sapa wangi arada kepingin ayyatakallama, pawan pangandikan, rembugan, curhat, fadil ma Allah marang Allah, fal yaqra'il Qur'an. Mula maca Al-Qur'an. Hadis sahih Muslim. Hadis ini luar biasa. Sok dhewe ngrasake nek dong bunek maca Quran yo bening atine, bening pikire, wis bening pikire, resik atine lali meneh le maca, bunek meneh jebul sok do telat dhewe niku. Maka ini membaca Quran adalah amalan harian. Hari ini sudah tadarus tadi, tambah 2 ayat tadi, mungkin tadi pagi sudah, insyaallah dialog kita kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Baca, Allah memberikan jawaban luar biasa, dan itu yang tahu, yang mengamalkan. Insya Allah kita semua sudah merasakan semuanya. Yang kedua, hadis Muslim. Kalau terjemah ya, dan cepat karena banyak materinya. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya atau bagi orang yang rajin membacanya. Quran ini nek nang ngarep nuntun, nek nang mburi nyurung nang neraka. Maka hendaklah kita berikan di depan, kita baca sebagai tuntunan, tidak lain. Setelah kita baca Quran, cinta kita Allah, cinta kita Rasulullah, iman kita insya Allah akan semakin subur. Ini paling penting. Pertama, amalan sunnah harian. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo. Yang kedua, sholatnya wajib, tapi jamaahnya sunat. Ora apa-apa lah aku sholat nang omah, sholat dewe, sholat sarip, ngasar, mepet, maghrib, sah. Tapi itu tidak akan menyuburkan keimanan, tidak akan menyuburkan cinta kita pada Allah dan pada Rasulullah. Ingin lebih dicintai Allah, ingin mencintai Allah, salatlah jamaah tepat waktu. 2 ini kuncinya. Kalau nanti mau dibuka lagi, Ali Imran 113, 114, 115, itu kuncinya. Baca Quran, salat jamaah. Yang lain sampai 10 itu pengembangan nek sing loro ki mlaku. Nek sing loro ke orang mlaku, jangan harap 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 akan berkembang. Apa itu? Lanjut mawon. Ini tak waca nggih, terjemahin. Kalau manusia tahu pahala dalam panggilan salat azan dan saf awal, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya selain harus dengan mengundi, pasti mereka akan mengundi untuk mendapatkan saf awal. Nah ibu-ibu, karena ibu-ibu itu si saf yang berbeda, diputri di belakang. Konten sholat diundi, ada nggak? Ada sekarang Bu. Kalau panjenengan umroh, panjenengan haji sekarang ini tidak akan bisa sholat di Rawdah kalau tidak bawa HP dan tidak antri online. Loh,
Datak tekan Masjid Nabawi. Ada kemarin yang umroh, wah gelo kalau tekan kene sebulane HP-ne carry. Ora iso daftar salat nang Raudhah. Ternyata ada sudah sekarang orang ngira nggih salat kok antri. Ini soft pertama luar biasa. Nek kon antri mesti antri. Ning gandeng dora ngerti milih ning mburi bar salam yuk melayu ora konangan sing ngarep. Ngoten pagi. Karena belum paham bagaimana nilai dan pahala salat di soft pertama. Salat adalah sedekat hamba kepada Allah. Dua amalan ini akan membuka amalan-amalan yang lain. Lalu menjaga salat rawatib. Tidak ada salat rawatib tanpa salat wajib. Pak, salat subuh niku 2 rakaat sebelumnya namanya salat fajar. Pahalanya dunia seisinya. Mangkat nang masjid salat 2 rakaat yuk bali ning ora subuh. Ora salat subuh, pripun niku? Ya ora kanggo. Maka namanya salat rawatib itu sunnah mengiringi salat maktubah, salat fardu. Tidak ada seorang hamba melakukan salat sunnah dengan ikhlas lillahi ta'ala setiap hari 12 rakaat melainkan pasti lidi Allah akan membangunkannya rumah atau istana di surga. Illa banallahu lahu baitan fil jannah. Salat yo intilane jenenge rawatib 12. Yang sebelum salat fardu subuh, zuhur, asar, setelahnya maghrib, isya. Terus setelah zuhur. Nah ini nanti 12 pas. Kalau bisa dilaksanakan orang jane li teko tugase salat dibarwi salat meneh nek zuhur itu tadi atau maghrib dan isya tadi. Dijamin ini banallahu baitan fil jannah. Allah salat rawatib niki sunat, mergani salat fardu. Oleh salat fardu menguatkan iman nek jamaah turnang awal waktu, tepat waktu. Monggo. Yang keempat, zikir pagi sore. Ada tuh buku kecil itu zikir pagi sore, dah paham panjenengan. Ya minimal istighfar ping 3, ayat kursi, bismillahirrahmanirrahim, masmihi, wis kesusu dodolan kalau zikir karo mlaku rapopo. Tapi jangan tinggalkan mat kolancim kama teko salam juk pelencing eman ya. Dalilnya jelas kok. Wazkur rabbaka, dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Itu Allah yang menganjurkan. Zikirnya itu sunat. Ya, tapi ini amalan penguat penyubur keimanan. Asal tadi Qur'ane jamaah jalan sing liyane mlaku insyaallah. Infak sedekah harian. Harian nggih. Hadisnya sahih. Setiap pagi ada 2 malaikat yang turun dan mendoakan. Malaikat satu ndongake supaya orang yang infak atau sedekah harian, ibu-ibu sampun hari ini bahkan tadi mungkin sudah didoakan bertambah dan berkah rezekinya bagi orang yang sedekah atau infak. Malaikat kedua mendoakan, ya Allah doanya bangkrutkan saja orang-orang yang pelit, tidak infak, tidak sedekah. Mula insyaallah bukan banyaknya termasuk, tetapi ajibnya. Videonya Syekh Ali Jaber berkali-kali kami tampilkan, hari ini tidak usah. Sudah paham panjenengan. Sedekah ming 1000 sedina, terus berdoa. Hariannya itu yang penting.
Ya Allah, niki kalau dinten ming 1000, niki 2000 nggih. Ya Allah, mugi-mugi kula paringi sehat afiat anak kula bojo. Dungane nderimi ya ora apa-apa ning ajik ora ming 1000 sedina saya infak meneh. Sesasi infak 2000 sesuk lali meneh, lu ndonga nderimi nganti dhuwur ya ora cocok. Ning harian dan doanya ajik. Hadis Bukhari, ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Rasul menjawab, sedekah saat engkau sehat. Sehat, sedekah ora kayak ya-yaan wae. Saat engkau merasa kikir, iman-iman, oke, sebagian dari itu, tidak usah semua kok. Duit kok menggari 100 ya. Wis ta esuk ki 100, 1000 pleng wis. 2000 pleng sudah. Itu nilainya tinggi. Saat engkau takut miskin, sedang berharap menjadi kaya, kemudian tidak menunda hingga nyawa sampai tenggorokan, baru kayak nggo kono, kayak nggo masjid, kayak nggo. Padahal kata Nabi, sedekah ini untuk si ini, si itu, padahal itu sudah menjadi bagian dari si fulan artinya wis janjane jatah ahli waris telat oleh ngulungake. Harian. Ini akan mengokohkan, menguatkan cinta kita kepada Allah. Ada anak bertanya, Pak jenengan niku kok itu sugih to, ketok sugih. Pripun carane? Ada seorang lama ngendika, enggak usah sebut namanya. Yes, pokoknya medina iki ana wong njaluk yes, ana infak ya. Kaya sugih. Kalau kita mengeluarkan, Allah mengganti. Tok kene ganti. Tok kene nek ra tau tok kapan Allah le ganti. Maka setiap ada peluang keluarkan, yakin dan percayalah. Banyak ayatnya Allah akan mengganti yang kita keluarkan itu. Lah kalau tidak dikeluarkan, ya Allah tidak akan mengganti. Yang keenam, istighfar paling ora ping 100. Wah, kok oke Pak? Enggak. Hadisnya niki nggih. Wallahi, demi Allah kata Rasul. Sampai Rasul bersumpah, ini la astaghfiru, sungguh, ini pakai lam takkid ya. Ini sudah takkid, sungguh-sungguh, ada dua kata sungguh di sini. Demi Allah, sungguh-sungguh. Hadis ini luar biasa, sampai 3 kali. Demi Allah sumpah, ini takkid, la takkid, tidaklah aku beristighfar dan bertobat kepadanya, kepada Allah. Ini orang apa? Demi Allah aku selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Padahal Rasul niku wis dijamin swargane, dijamin, itu pun beristighfar. Karena istighfar adalah mendekatkan kita kepada Allah dan membuka banyak-banyak poin peluang. Beberapa hikmah, rajin istighfar, banyak istighfar, ya minimal 100. Dihitung betul Pak, monggo, dihitung ya monggo. Tapi umpama kene mlaku tekan dalam kono sing Sukosari mon sak jangkah niku astagfirullah. Wis lulus kok 100 kok insyaallah. Insyaallah akan mendapatkan ampunan dari Allah, membuka pintu rezeki, mendekatkan jarak kepada Allah, hatinya tenang, menghapus kecemasan dan sebagainya. Istighfar. Kesel istighfar maca selawat. Sing pundi selawate monggo sing dawu ya kena. Sing paling cendak minim Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allahumma sholli ala banyak tidak akan terasa dan hati tenang, pikiran jernih, insyaallah tidak akan gegabah melakukan sesuatu dengan seenaknya. Insyaallah Allah akan bimbing terus. Yang ketujuh, supaya cepat aja ya, salat duha. Insyaallah ibu-ibu sudah hari ini. Kalau belum sampai jam 11 nanti pun masih ada peluang. Hadisnya Muslim. Kalau terjemah mawon.
pada pagi hari setiap persendian kalian diwajibkan sedekah. Setiap satu ucapan tasbih subhanallah itu satu sedekah. Satu kali tahmid alhamdulillah bernilai satu sedekah. Satu ucapan tahlil la ilaha illallah, jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ini sudah tiga sedekah. Kemudian satu ucapan takbir wala ilaha illallahu wallahu akbar, wis apa bernilai satu sedekah. Lalu memerintahkannya amar ma'ruf satu sedekah dan mencegah dari yang mungkar satu sedekah. Pipiro kemu papat karo loro 6. Tetapi Rasul memberikan solusi yang lebih solutif sekali. Dengan semua itu bisa diganti dengan 2 rakaat salat duha. Hadis yang lain tidak saya kutip di sini. Salat duha itu mensedekoi 360 persendian. Cukup 2 rakaat. Kok menyet Pak? Ajeng pinten? Rolas ya kena. Ning rolas ke ora nono nek ora dimulai saka loro. Nek dong sergep tekan 8 tekan 10 monggo. Nek dong ora babar blas ora ojo. 2 sajalah ringan. Maka amalan ringan harian tapi istiqamah. Salat duha menggantikan sedekah pada 360 ruas tubuh manusia. Silakan dihitung. Anak dewe wis dirulung wis ruas kabeh semua dihitung 360. Yang ke-8 niki angel gampang. Selalu berusaha dalam kondisi suci dari hadas, utamanya kakung. Nek putri ya nek deng haid atau nifas kan tidak bisa ya, tapi di luar waktu haid dan nifas selalu menjaga kondisi suci dengan berwudu. Ning kita iki sing ora iki sudah semua ini oversack ini di atas 50 kabeh ini. Mungkin orang go menstruasi nggih. Tesih. Berarti berpeluang untuk selalu menjaga kesucian diri. Waktu saya di Masjidil Haram ada seorang ulama yang dekat sekali hadir. Hati-hati banget, tidak nanti kesenggol. Nek kesenggol kan batal. Semua hati-hati banget ini. Lo jebul wanggil kok demak plek. Ajub batal ini. Yuk piye Mas? Tak ganti madhab, ora apa-apa. Tapi tetap merasa suci karena madhabnya dipindahin. Sudah merasa suci. Untuk yang merasa nyenggol mesti batal, dengan dia menjaga keadaan wudu di rumah ini, insya Allah tangannya ora ora demak-demok, okay? Ora gelem dindemok, ora gelem demok, akan menjaga ucapannya aku wudu, maka tidak akan mengucap yang macam-macam. Pikiran hatinya saya dalam keadaan bersih, maka zikirlah yang pantas saya baca. Ning sing paling engel niku Bu Pak, ning sewu aku sahur le ngomong. Bokong niki lho sing tak dijepit niku silit. Nek dong ora arep wudu niku ora arep ngentut. Nek bar wudu hawane iki ngarep ngentut. Nggih napa nggih? Carane pripun? Silakan wudu kecuali dengan bismillah harus diawali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu selesai sempurnakan, kemudian baca bacaan ba'dal wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin. Terus diupayakan berulang-ulang terus, insya Allah kondisi fisik terjaga, silit niki sudah ditotong. Ning ojo kok akeh dar pedes ya ramai itu. Apa meneh telo mentah niku mari entute akeh niku.
Doa setelah wudhu, ini hadisnya sahih. Bagi orang yang mau berdoa setelah wudhu, dibukakan semua pintu surga. Mau pilih pintu yang mana? Ini fadilah suci hadas. Maka terus saja luar biasa, insyaallah. Lanjut mawon yang ke-9, membaca buku, kitab. Yang paling utama pertama tadi Quran pun tahu. Sekarang tambah wawasan, tambah buku, tambah kitab, mungkin ini oleh kalau gawe referensi, monggo. Pada Az-Zumar 9, Allah memberikan satu pembeda. Kul kandakna Muhammad. Hal yastafil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ndak ya podo wong sing ngerti karo sing ora ngerti, rasa dijawab nggih benten. Kuncinya ikra. Niatlah membaca dengan baik. Pripun Pak nek kalau mau saya teng mriki ya kena. Ning teng mriki ini godane akeh. Lagi maca apik-apik moro mleding Cik niku. Mleding nek mburi nek ngarep pripun? Moko cak ketok dhewe ngoten niku. Ndelok putune ra ana dimatke delok penyakit niku. Mula nek iso maca buku cilik, buku gede tapi dibaca, dihayati, insyaallah ini akan menambah keimanan kita kepada Allah, Rasulullah. Mumpung Maulid Nabi kita segarkan yang seperti ini. Terakhir ini lucu kita ini. Witir sebelum tidur. Pak kok mboten tahajud? Tahajud ki nggus ahli bisa. Sing durung kulino abot. Maka Rasul pun memberikan amalan yang ringan, dan ini pesan pribadi ketika Abu Hurairah menghadap Rasul. Abu Hurairah ini. Abu Hurairah cerita, kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku kaya privat ngaten nggih, agar melaksanakan saum 3 hari. Poso apa jenenge? Ya, yaumul bid nggih 3 hari. Kemudian 2 rakaat duha. Pun kelatur kewau salat witir sebelum tidur. Nek sempun kulino salat tahajud tidak pernah bolong, mungkin hadis ini sudah bukan untuk Anda, utamanya yang witir. Soalnya wis kulino tahajud. Nah tahajud niku kan ya minimal 2 tuh sudah tidur gitu. Diawali dengan syukur nek bisa salat iftitah. Prosedurnya banyak. Nabi pesan pribadi kepada Abu Hurairah, poso 3 dina, luha loro, witir ki minimal 1 minimal. Nek separuh ra ono. Maka ya 1, 3, monggo pilih mana yang janji. Pak lan makin dalu kula saged salat tahajud malih pripun? Ada beberapa pendapat para alim ngendika nek witir wis maka tahajudnya saja witirnya sudah di depan. Sebab kalau kita salat tahajud, ibu-ibu biasanya salat tahajud itu kan ada 2 paket. Paket tahajud dan 1 paket namanya witir. Witir itu penutup salat malam. Bagi yang mungkin latihan ini bahwa Rasul memberikan bimbingan untuk yang sulit atau belum bisa latihan sholat tahajud dengan baik, witir ojo ditinggal. Walaupun 1 3 rakaat terus tidur. Itulah 10. Ya, jadi saya ulangi. Penyubur iman itu ilmu, amal, lingkungan atau teman. Lalu doa, amalannya saya tampilkan 10 yang tidak terlalu berat seperti tahajud berat, kalau bisa berarti ibu bapak sudah luar biasa. Poin 1 dan kedua ini kata kuncinya, maka yang lain insya Allah akan mengikuti kalau yang pertama, kedua ini sudah bisa diamalkan. Sekarang jam 8.45. Saya tambah sedikit lagi. Kesal ya? Ada doa
insya Allah ibu bapak juga sudah bisa mengamalkan, biasa mengamalkan, tapi mumpung ini kita maulid Nabi dan kemudian ada doa yang menurut saya luar biasa. Kalau ibu-ibu umroh pas di Masjid Nabawi hari Jumat, titeni mawon 1 jam sebelum maghrib tidak ada orang baca Quran, tapi doa ini hadisnya sahih. Apa? Doa mohon kebaikan semua yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berlindung dari yang diminta perlindungan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini atau doa ini privatnya Rasulullah kepada istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Cinta toh, nek kowe kepengin bisa karo aku dunia akhirat wis to nyuwuno ndonga nggo iki. Utamanya Jumat sore 1 jam sebelum maghrib. Wis apa sing disuwun matur. Apa sing aku nyuwun menghindarkan diri hindarkan. Sudah saya tulis Bu, enggak apa-apa nanti bisa saya tuntunkan ya. Ini terjemahnya banyak. Saya potong-potong per bab. Kalau derakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku mohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan maupun ditunda. Apa yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui disuwun. Sekarang foto yang kedua. Wa a'udzubika maka wa a'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan baik yang disegerakan maupun yang ditunda, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Bis berlindung pada Allah, insyaallah selamat. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi abduka wa nabiyyuka. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu dari kebajikan apa saja yang diminta hambamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Lopo mung disuwun dening Nabi kula nggih nyuwun. Ringkes tadi nyuwun anak saleh warga nyuwun macam-macam pun pokoke sing kabeh disuwun Nabi kula nggih nyuwun. Ini yang kedua, dan aku berlindung kepadamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hambamu dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa mawon sing Nabi berlindung, ya saka setan, saka panas, saka macam-macam, saya juga mohon kepadamu. Ini ku doa privatnya Rasul kepada istri tercinta Aisyah. Yuk dibocorkan tekan umat yang itu bisa kita ikuti untuk doa harian. Masih kita lanjutkan. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzu bika minan nar min wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepada surga baik berupa ucapan maupun perbuatan. Wen, kalau pengen swarga napa mau sing nyedake mriku kula nyuwun.
Ini yang pertama. Yang kedua, dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa saja yang mendekatkan kepada neraka, baik ucapan maupun perbuatan. Kulo berlindung dan ucapan kulo, perbuatan kulo tidak ke arah neraka. Luar biasa. Terakhir, wa as'aluka, monggo, anta jala kulla qadha'in qadhaitahu li khairan. Ini terakhir bagus sekali. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, semua takdir yang engkau tentukan baik untukku. Luar biasa hadis ini. Dan doa ini utamanya pada hari Jumat itu yang sangat istimewa, dan ini bisa kita baca setiap hari. Insya Allah mendekatkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, karena memang dalilnya juga jelas. Pun hafal piye? Dereng. Nanti sambil dibaca. Cuman sayang ini tulisannya Arab tok, sing tulisan Latin mboten kula cantumke. Bisa nggih? Sak niki sareng-sareng mawon go. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih sareng. Sareng-sareng go. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi wa ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa as'aluka an ta'jala kulla qadha'in qadhaitahu li khairan. Yun takdir sing apik mawon, sing mboten apik mboten. Doa ini coba diresapi dengan hati ikhlas, insyaallah akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah. Saat menikah jam pinten nggih? 8.54. Terjemahin buat ngeluas nggih. Nanti bisa dibaca di ini, sudah saya terjemahkan. Ya lengkap kok nih. Wonten yang badai paring tambahan pangandikan, masih ada waktu 45 menit. Ya, monggo. Kenapa? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dikali dengan sholat atau kalau saya belum hafal itu sholat yang apa? Iftitah. Terus juga doa sesudah wudhu, kan kita kalau perempuan otomatis belum pakai jilbab, terus awal kita pakai dulu dan baru doa gitu. Waalaikumsalam. Yassiru wala tu'assiru. Ya, gampang saja, tidak usah yang sulit-sulit nanti ya. Untuk kali atau cukup ini dulu? Monggo. Yassiru wala tu'assiru kuncinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai sholat rawatib, misalnya sholat sunnah fajar, bolehkah dikerjakan di rumah, terus sampai di masjid tinggal sholat tahiyatul masjid. Dan yang kedua untuk zikir pagi dan sore, bolehkah sambil saya dari HP terus saya baca sambil beraktivitas yang lain. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Kali ngomong ya. Kata kunci ingkang kula aturaken hari ini yassiru wala tu'assir. Mudahkanlah dalam beribadah, jangan kau persulit. Saya tidak akan memberikan yang sulit-sulit, tapi saya memberikan yang mudah-mudah, yang itu juga tidak bertentangan dengan syariat. Tahajud, niku urute pripun to? Ya wis sak bisane sik ilmune piye lakoni. Apa ndak tak kudu nggo salat tobat sik. Yang jelas ya. Salat tahajud niku ya salat tahajud. Nek ingin ditambahi dengan salat iftitah 2 rakaat yang sangat ringan. Allah Akbar langsung Fatihah, rasa nganggo kabira walhamdulillah, rasa nganggo Allah faid. Bahkan Al-Fatihah tak sujud rukuk sujud selesai 2 rakaat selesai. 2 rakaat yang enteng sebagai pemanasan. Kalau mau dibaca, mau dilaksanakan indah. Andai tidak langsung ke tahajud juga tidak keliru. Witirnya kalau tadi memang belum sebelum itu ditutup dengan witir, mau 3, mau 1, mau 5, monggo. Andai kalau sudah dilaksanakan, ya cukup tahajudnya. Mau berapa? 2 Pak? Oke, 4 monggo, 6, 8 bagus. Tapi istiqomahnya ini yang memang tidak mudah. Bagaimana dengan sholat taubat? Sholat taubat itu ada syariatnya, itu lebih banyak terkait dengan peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga sholatnya sholat taubat. Tapi sholat tahajud ini bersifat umum dan itu tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa tertentu, tapi amalan sunnah yang utama. Tahajudul bisa tadi yang ke 10 tadi, justru witir itu sudah menjadi penutup, karena witir tadi poso ayamul bid, duha dan witir. Ini pesan Rasul kepada Abu Hurairah. Apalagi tadi ya yang belum? Oh, jauh tuh. Kalau di rumah ya sudah selesai wudhu, syukur orang nang jero wisele wudhu, langsung wudhu monggo, langsung kemudian doa monggo. Tapi kalau kemudian selesai pakai mukena dulu baru doa, ya monggo. Tapi tidak terberselang lama. Orang yang udah lisek kayak doa wudhu, buatan udah lisek ya. Begitu wudhu selesai, orang-orang diri kan tidak harus dengan menutup aurat. Aurat ini terlebih-lebih disyariatkan ketika kita bertemu orang lain. Tapi salah satu etika berdoa juga menutup aurat. Gitu. Kalau bisa baru wudhu terus kerep-kerep menghadap kiblat doa. Insya Allah tidak memberatkan dan bisa kita amalkan. Sebenarnya jelas 8 pintu surga disiapkan, pilih yang mana. Kata begini, yang tadi saya ulangi mengalami. Oh ya, rawatib ya, sholat fajar. Ya, ya. Sholat fajar, sholat rawatib ada yang menyamakan, khususnya kalau sholat fajar itu rawatibnya subuh ada. Ada yang mengatakan bahwa ini 2 rakaat spesial, bukan syukrul wudhu, bukan tahiyatul masjid, memang 2 rakaat. Monggo lah. Prinsip 2 rakaat sebelum subuh jangan ditinggalkan. Sebaiknya di rumah apa di masjid gitu kan? Nek sing jenenge tahiyatul masjid kan pancen nang masjid. Bahkan Rasul salat pengiring dari sholat wajib, namanya tadi sholat rawatib, itu membiasakannya di rumah. Tapi kalau di rumah sempat, kalau malah dulu menyempatkan di masjid juga tidak keliru. Itu ya. Tapi upayakan yang 12 itu bisa dilaksanakan dengan baik. Paling 12 itu yang paling sip yang sebelum subuh. Apalagi tadi? Oh, zikir pagi. Apakah bisa sambil disambi? Gitu.
Kalau ibu sempat, yang paling hebat itu ya, sholat subuh nang masjid, belum ya wis ora ditanggung apa-apa, yur terus maca Quran, yur dikir pagi nganti matahari terbit, syuruk kan, lalu sholat syuruk, pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna. Itu terbaik. Ya, mboten mesti ngoten niku. Wong yono sing selak bapakne njaluk di kopeni, ditai, disusoni, kira ngono-ngono. Macam-macam pokoke yo nyapu ya iki. Zikir kalau bisa disempatkan pada sholat ya 5 menit 10 menit. Insyaallah zikir pagi itu tidak ya bisa urut sebagaimana dalam buku bagus. Tapi dipilih prioritas monggo yang ibu sempat minimal kan istighfar ping 3 itu jelas yuk terus niko subhanallah kawis ping 30 satu cepat kan niku cepat ditambah mana ayat kursi tambah mana bismillahirrahmanirrahim a'udzu bikalimatillah mira cepat insyaallah enggak sampai 5 menit selesai apalagi wis kulino menantang hati dekat pada Allah ora sempat wis diundang putune mbah ya ayo wis sing durung ayat kursi monggo lah sambil ngomong putus sambil nyambung sambil zikir tidak keliru. Tapi kalau bisa fokus itu juga akan menjadi lebih baik. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah dalam beribadah yang benar, jangan dipersulit tidak malah ora dong ibadah. Bahkan nyapu ada kemarin sukanya jalan sehat itu dari telah sini sampai alun-alun maca sing jenenge istighfar ki ora gur 100 kok iso 250. Iki tekan Isti Muhammadiyah mbaca tekan alun-alun kok saya yo istighfar terus tambah apa? Tambah sholawat. Sholawat itu 250 kok. Sebenarnya zikir itu tidak sulit. Yang sulit adalah memusatkan hati dan pikiran untuk dekat kepada Allah. Ini praktek kanca-kanca bapak-bapak ini harus nyepir ngene iki nek pikirannya kosong bayangin sing macam-macam mak bedunduk kaget. Tapi kalau hati pikir ini fokus astagfirullah insya Allah fokus orang kedadaan hati tenang nyupir pun tidak akan salah. Ini praktek saya belajar dari Pak Yudi Mawardi itu lagi almarhum ya itu yang menginspirasi waktu itu dari Temanggung sampai ke Solo Tigo kan ada family di sana 10.000 itu sudah istighfar dan sholawat tentrem sudah hatinya tentrem enggak ada yang itu ada pengalaman indah lagi seorang pejabat di Bapeda waktu itu diundang jam 9 perintah ke atasan jam 8 kudu mangkat tekan Semarang enggak ya masuk akal panggil banget pak net asbedian kerso Bismillahirrahmanirrahim Allah jam 8 kon mangkat jam 9 kudu tekan Semarang istighfar diperbanyak sholawat jam kurang 4 menit wis tekan Semarang kok bisa Allah alam apa jalan sepi orang ngerti nih cepet orang banter nih cepet Allah memberikan pertolongan sangat mudah urung tol waktu itu lewat tol kan yuk gas bisa dan tidaklah sulit kalau Allah menghendaki dan kalau kita dekat kepada Allah. Tidak tak sebut nama orangnya, panjenengan tahu siapa dia, sehingga belajar dari pengalaman-pengalaman seperti itu, jangan sampai perjalanan kosong dari zikir pada Allah, minimal istighfar dan membaca sholawat. Nanti bu, kata sampun sekap ya, sampun. Oh nggih. Bisa sebelum sholat isya itu sholat dulu. Apakah itu termasuk sholat rawatib? Ada yang sholat isya sebelum maghrib sebelum isya. Ya isya. Itu yang sunnah muakkadah yang sesudah. Tapi kalau yang belum dilaksanakan juga tidak keliru. Kalau tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Tapi yang muakkadah yang sesudahnya. Ngerti ya? Upaya dekat pada Allah yang kita hargai bukan karena kok itu ya sudah.
Nek soal beda niku murgane ora padha ngoten lho. Kok iso ora padha? Kalau beda agama lakum dinukum min siji ayate nang Quran lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau agamanya padha kok beda kae. Al-Quran menggariskan 4 ayat. Yang 3 berbunyi persis. Lana a'maluna walakum a'malukum. 3 kali dalam Al-Quran. Yang 1 hampir sama, yang kalimatnya beda. Li amali walakum a'malukum. Kanggo aku amalku, kanggo sampeyan amal sini. Sudahlah. Sing longgar mawon, sementing kita beribadah dengan sesuai apa yang diajarkan, yang kita tahu, yang kita mampu. Nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala mungkin merasakan. Nek panjenengan ngerti ana ilmu sing luwih pas, ya kita mau merubah kepada yang sesuai dengan tuntunan. Perubahan itu sangat dimungkinkan kalau hati kita terbuka kepada Allah Rasulullah. Oh niku to jebulane terus ada perubahan, peningkatan. Ngaten nggih. Kalau kita sekap ning ngapunten, yuk niki punjul jam 8 niki nggih. Mboten napa? Nggih. Untuk yang mendaki PPT tayangan ini boleh nanti WA ke saya kirim. Kalau makalah yang itu sudah dibagikan ya, monggo pun kena akan dikopi gedeke ya oleh ya. Kalau yang ngersake madu pada panitia boleh atau WA ke kami juga boleh. Ini kan kiat sehat ngibadahku nikmat nek sehat ya, sampun. Monggo nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi gesang kula panjenengan dipun rahmati, dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia tekan swarga. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله وما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله وعلمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك نبيك ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تعجل كل قضاء قضيته لنا خير فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة tawaffana muslimah wa alhiqna bis-shalihin. Allah, Engkaulah pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindung kami dunia dan akhirat. Saat Engkau panggil kami, ya Allah, panggillah kami dengan husnul khatimah. Kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang salih. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Makaten semanten kathah lepat atur kula saestu kula ing agung samudra bangsa. Mugi-mugi gesang kula panjenengan gesang ingkang saestu bekta kabegjan menapa ingkang kita suwun ugi ingkang dipun suwun dening Rasulullah menapa ingkang kita nyuwun perlindungan ugi sedaya ingkang dipun suwunaken dening Rasulullah perlindungan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.